Mari kita lanjutkan pembahasan yang tadi kita tunda. Kita mulai dengan social constructivism. Social constructivism ini pendukung utamanya adalah Vygotsky. Dan kita tahu sebelumnya bahwa Vygotsky punya konsep yang namanya zone of proximal development. Situasi dalam otak pembelajar di mana dia dalam pembelajarannya tidak terlalu bosan dan tidak terlalu frustrasi karena terlalu sulit. Pas di tengah-tengahnya. Kemudian Brunner berpendapat bahwa pembelajaran itu adalah sebuah proses yang aktif. Jadi harus dilakukan oleh si pembelajar sendiri melalui eksperimen-eksperimen yang dilakukan. Nah, mereka berpendapat bahwa pembelajar itu dalam mengkonstruksi pembelajaran menyimpulkan sesuatu di dalam otaknya, mereka yang paling baik adalah melalui bekerja sama secara sosialisasi ya. Tetapi dalam bekerja sama ini tetap mereka yang paling utama menyimpulkannya masing-masing. Yang lebih baik lagi adalah ketika collaborative learning disimpulkan bersama-sama sehingga kesimpulannya tidak keliru. Dan dalam hal ini guru berperan sebagai fasilitator dan memberikan bimbingan, termasuk pancingan-pancingan pertanyaan agar dalam menyimpulkannya tidak keliru. Kalau gurunya tidak bertanggung jawab, ya model konstruktivisme ini bisa celaka ya, karena para pembelajar bisa menyimpulkan hal yang keliru, yang salah. Jadi nantinya gagal paham. Nah, pembelajar bekerja dengan praktikum, dengan praktik mempraktikkan sesuatu, dan yang paling baik karena konstruktivisme ini seolah-olah tidak ada target tertentu ya, bisa jadi belajar dalam memecahkan masalah kompleks seperti yang sering disebutkan dalam perkembangan terakhir ini ya di World Economic Forum misalkan, dan ini salah satu teori pembelajaran yang paling cocok untuk pemecahan masalah kompleks. Nah, pembelajar itu akan belajar secara bersama-sama dalam menyelesaikan masalahnya, kemudian mereka akan belajar saling melengkapi satu sama lainnya. Tujuan adalah lifelong sticky learning, karena ya kita tahu kita terus belajar ya dari mulai lahir sampai meninggal, dan pembelajaran yang paling banyak memang eksperiental, tanpa guru. Jadi kita mengalami sendiri, kemudian kita menyimpulkan sendiri, dan ketika kita dalam bersosialisasi dengan orang lain, kita dapat mempertajam kesimpulan kita tersebut. Contoh yang digunakan adalah group discussion, forum misalkan ya, kemudian group task, kerja kelompok. Nah, itu dua contoh utama yang sangat relevan dan dengan lifelong learning yang terus ditekankan karena kita semua harus belajar terus, maka teori pembelajaran konstruktivisme ini sangat relevan untuk kehidupan kita sekarang ini. Sampai di sini dulu segmen ini, nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap semangat.